Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto SPD. Saya guru biologi SMK Negeri 1 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran saya, tugas PPL 1, pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023. Program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Senata Dharma, Sleman, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau berdoa, memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan ya. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini ya di pembelajaran kedua. Semoga hari ini sehat-sehat semua dan siap untuk belajar dengan Bapak hari ini ya. Siap. Ini tolong diteruskan dulu, dirapikan dulu meja-mejanya ini ya. Ya, semangat belajar hari ini ya. Ini dirapikan ya. Ya, Bapak absen dulu ya. Ahmad Heru, Restu, baik, datang semua ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Gimana? Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ayo, tentang apa itu pembelajaran kemarin? Ya, komponen abiotik dan komponen abiotik dan abiotik. Coba, ada yang masih ingat nggak apa saja komponen abiotik itu? Tunjuk tangan. Ayo, ya Almi. Saya matahari. Air. Apa lagi? Udara. Tanah. Iklim, suhu, dan lain sebagainya ya. Kemudian komponen biotiknya ada apa saja? Produsen, konsumen, ya ada dekomposer, ada 3 atau 4. Nah, hari ini kita akan berbicara masih berkaitan dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau kemarin kita bahas tentang penyusunnya, kali ini kita akan bahas manfaat atau peranan dari unsur-unsur penyusun dari komponen biotik dan komponen abiotik. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa-siswi, anak-anak Bapak semuanya nanti dapat menjelaskan ya, menjelaskan 5 manfaat atau peranan dari komponen abiotik dan 3 komponen biotiknya. Paham? Nah, saya Bapak ulangi, anak-anak Bapak nanti setelah pembelajaran ini selesai bisa menjelaskan 5 manfaat atau peranan dari komponen biotik dan 3 peranan atau manfaat dari komponen abiotik. Masih yang pertama,
masih yang kemarin juga yang kita bahas ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat tayangan video ini. Nanti setelah Anda Bapak lihat video ini, kita akan mengidentifikasi ya tentang video ini ada komponen apa saja di sana, termasuk nanti sangkut pautnya dengan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita lihat. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala. Baik, gimana? Sudah selesai kita nonton videonya? Coba dari video tadi, mari kita sama-sama identifikasi permasalahannya apa yang ada di dalam video tadi. Yuk, ada yang bisa tunjuk tangan yuk. Oke, Siti Maimunah, ayo. Pengurangan lingkungan dari penebangan liar setiap tahunnya ataupun pembakaran liar pada tumbuhan. Oke. Ada lagi? Kita lihat permasalahannya di dalam video tadi apa, yuk. Ada? Ayo Almi. Berkurangnya oksigen karena tumbuhan sudah banyak terbakar. Ya, berkurangnya oksigen karena kadar hutan. Kebakaran. Ya, hampir semuanya. Tadi dikatakan apa? Membuat sesak napas. Iya, mengalami kepunahan, membuat sesak napas tadi kan efeknya kan? Iya. Oke. Lanjut. Ada lagi? Cindy. Ya. Ada lagi? Rizky. Penebangan liar, Pak. Penebangan liar. Iya, hutannya kan ditebang kan? Sesuai dengan yang di video saja. Apa yang kamu lihat tadi kan, begitu kan? Ada lagi? Hewan khas Indonesia punah. Ya, habitat dalam hutannya juga mengalami pemunahan kan? Iya begitu ya. Nah, baik, dari identifikasi masalah ini yang berkaitan nanti jelas manfaat dari komponen biotik dan komponen abiotik kemarin. Kalau hutan ini termasuk komponen apa dia? Abiotik. Hutan termasuk komponen Abiotik. abiotik. Ayo. Ya. Komponen biotik apa komponen abiotik? Hutan. Abiotik. Komponen Abiotik. abiotik ya. Biotik. Biotik karena dia termasuk makhluk hidup kan, termasuk dia produsen kan, penghasil dari sumber makanan kan. Ya apa enggak? Ya. Oke, baik. Kalau kita sudah mengetahui permasalahan dalam video ini, ya, mari sama-sama kita memecahkan masalah ini di dalam kelompok kita masing-masing. Kita akan melakukan diskusi kelompok, ya. Maka dari itu yuk kita bentuk kelompok seperti yang kemarin lagi yuk. Silakan. Baik, sudah bentuk kelompok. Baik, ya. Dengan tadi sudah melihat video, kita cari yuk sumber-sumber bukti-bukti dari untuk mendukung kerja kita, ya. Lihat di buku cetaknya, silakan dilihat mengenai identifikasi masalah yang tadi tentang peranan dan manfaat dari komponen biotik dan komponen abiotik, termasuk juga dari video yang sudah kamu lihat tadi, ya. Bisa ayo didiskusikan dengan teman-temannya semuanya, ya. Lihat sumbernya dari buku ya semuanya ya.
Baik, sambil bekerja, sambil berdiskusi, Bapak bagikan LKPD-nya yang harus anak-anak Bapak kerjakan ya. Oke, nanti bisa dituangkan di sini semuanya. Sini guys ya, sini. Sini. Baik, semuanya sudah dapat? Ya, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan, menjawab dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita tonton dan akan kita bahas di pembelajaran kali ini tentang manfaat dan peranan komponen biotik dan komponen abiotik. Silakan yuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Cari ini ya. Cari ini ya. Nomor 9. Ini ya. Ini. Oh, ini komponen biotik ya. Kalau hubungannya antara biotiknya mana? Tapi kan yang sini bisa juga. Ya nggak sih? Ya terus tuh. Abiotik, namanya apa? Komponen cahaya matahari, dia apa dia kira-kira. Satu berarti. Air nanti peranan itu apa kayak gitu aja. Cukup. Di belakangnya nggak apa-apa juga. Di bawah aja. Belakang aja. Ya. Ya kan juga nggak apa-apa. Ini yang dua dia. Cahaya matahari. Udara bersih dibutuhkan untuk kehidupan hidup. Dalam udara terkandung oksigen. Ada oksigen dan Udah? Ya, udah selesai ya. Baik, Bapak anggap sudah selesai berdiskusi kelompoknya mengingat waktu juga. Sekarang mari sama-sama kita menampilkan hasil dari analisis kalian, mengidentifikasi masalah, menjawab LKPD yang sudah diberikan. Yuk. Dan kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke. Baik. Mari sama-sama kita melakukan diskusi antar kelompok dan Bapak minta nanti teman-teman yang lainnya bisa nanti bertanya atau bisa menambahkan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok penyaji. Ya. Baik, kepada kelompok saya tunjuk langsung bisa berdiskusi, menampilkan, menyajikan hasil dari diskusinya. Kepada kelompok berapa? 4. Kelompok 4 yang diketahui oleh Siti Maimunah, Bapak persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang lainnya bisa mendengarkan dan juga nanti bisa bertanya ya. Jika kurang jelas apa yang dipaparkan oleh kelompok si penyaji. Kepada kelompok penyaji waktu yang tepat dipersilakan hanya 5 menit ya. Masing-masing kelompok hanya diberi waktu 5 menit saja. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan komponen abiotik dan komponen biotik. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya Muhammad Rizky Ramadan sebagai moderator, yang kedua Siti Maimunah, yang ketiga Restu Aulia sebagai penyaji, dan yang keempat yaitu Ahmad Heru Sirait sebagai notulen. Di sini penjelasan mengenai komponen abiotik dan komponen biotik akan dijelaskan oleh Siti Maimunah dan Restu Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, dari hasil diskusi kami tadi, saya akan menjelaskan tentang identifikasi rumusan masalah setelah melihat video pembelajaran yang tadi ditampilkan. Permasalahan tentang buruknya lingkungan karena ulah manusia yang telah membakar hutan secara liar dan menyebabkan polusi udara. Dan juga jelaskan apa saja peranan komponen abiotik bagi lingkungan sebagai faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kemampuan reproduksi dari suatu spesies organisme atau makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Dan yang kedua, jelaskan apa saja peranan komponen biotik bagi lingkungan. Komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme memiliki peran penting dalam lingkungan, termasuk dalam mereproduksi oksigen, rantai makanan, penyerbukan, dan menjaga ekosistem. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Siti Maimunah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah kami sajikan, yaitu yang pertama, jelaskan apa saja komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya. Yang pertama itu ada individu. Individu itu adalah satuan makhluk hidup tunggal, contohnya yaitu seorang manusia, seekor kucing, seekor sapi, dan seekor kambing. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sejumlah individu sejenis yang hidup bersama dalam satu lingkungan, contohnya kumpulan semut. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu ekosistem dalam waktu yang sama. Contohnya populasi belalang dan populasi katak. Yang keempat yaitu ada ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan berbagai organisme yang hidup dalam suatu lingkungan yang saling berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Contohnya ekosistem laut, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang kelima yaitu ada bioma. Bioma adalah persebaran flora dan fauna di darat. Contohnya tumbuhan kaktus sebagai bioma gurun. Yang keenam yaitu ada biosfer. Biosfer adalah lapisan lingkungan yang ada di dalam permukaan bumi, baik berupa daratan maupun lautan, secara atmosfer bumi yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, dari hasil diskusi kami menyimpulkan ada kesimpulan yang kami sajikan, yaitu jika peranan antar abiotik dan biotik tidak seimbang, maka akan terjadi kerusakan alam. Contohnya, air yang jika kemarau akan mengalami pengeringan. Maka dari itu lingkungan akan kering dan makhluk hidup susah mencari makan atau kehidupan. Contohnya air ini sebagai abiotik. Abiotik itu adalah sebagai pelingkungan untuk kita hidup. Maka jika air itu berkurang atau mengalami kemarau, maka itu akan menyebabkan lingkungan kita akan kering. Lingkungan itu yaitu sebagai produsen dan konsumennya yaitu sebagai makhluk hidup yang susah mencari makan karena mengalami kemarau yang berkepanjangan. Baiklah, sampai di situ diskusi kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu tadilah hasil presentasi kami mengenai peranan komponen abiotik dan komponen biotik, yaitu selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ya, yang mau bertanya silakan. Oke, kelompok. Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok 4, apa itu perbedaan bioma dengan biosfer? Apa itu perbedaan bioma dan biosfer? Baik, mungkin dicari dulu jawabannya ya. Yang lainnya mungkin juga nanti kalau mau menambahkan silakan ya. Apa itu bioma? Perbedaan bioma dengan biosfer. Baiklah, di sini pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Ahmad Heru Sirait. Kepadanya saya persilahkan.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bioma, persebaran flora dan fauna di darat, sedangkan biosfer, lapisan lingkungan yang ada di dalam permukaan bumi, baik berupa daratan maupun lautan, serta atmosfer bumi yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Bapak kelompok 5 puas? Puas. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ada kelompok Jika ada lainnya. kelompok lain ingin menambahkan, kami silakan. Ya, adakah lagi yang mau menambahkan? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin menambahkan? Baik, dari kelompok 2 kami persilakan untuk menambahkannya. Kenapa antar komponen biotik berinteraksi? Kenapa antar komponen biotik harus berinteraksi? Kenapa komponen abiotik itu harus bereaksi katanya? Mungkin salah satunya ada matahari ya. Ada matahari dengan bereaksi nanti dengan air begitu ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena untuk menjaga kelangsungan hidup masing-masing organisme. Ya, apakah puas? Apakah ada yang mau menambahkan hasil jawaban kami? Atau ada kekurangan? Cukup ya. Apakah sudah cukup? Sudah. Oke, silakan ditutup saja. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami mengenai peranan komponen abiotik dan komponen biotik. Jika ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kasih aku dulu semuanya, yuk. Ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya di kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini tentang peranan komponen abiotik dan peranan komponen biotik. Ya, bagaimana supaya komponen abiotik tadi itu bisa berinteraksi, saling berinteraksi sesama komponennya ya. Artinya apa? Tidak bisa kita hidup tanpa komponen biotik ataupun komponen abiotik. Jadi memang harus selalu berinteraksi gitu ya. Contohnya tadi sudah ditanyakan bagaimana kalau tidak ada sinar matahari begitu ya. Jelas yang pertama tumbuhan tidak bisa membuat makanan fotosintesis. Tidak ada cahaya. Kehidupan manusia Tidak ada kita cahaya. nggak bisa hidup tanpa adanya sinar matahari. Ya, gimana kalau nggak ada matahari? Nggak ada cahaya. Gelap. Pakai lampu. Nggak bisa kita mungkin kalau pakai lampu kering bisa dengan alat mesin dan sebagainya ya karena zaman sudah canggih. Tapi yang jelas pertama Gelap. sumber energi yang pertama adalah sinar matahari. Ya, baik. Itu dia materi kita hari ini ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tes berupa soal ya. Tes berupa soal nanti tolong dijawab. Ini ada soal sekitar 5 soal dan tolong dijawab masing-masing. Tidak perlu lihat kanan, lihat kiri ya. Baik, langsung saja nanti dijawab di soal itu ya, di objektif A, B, C atau D, E-nya ya. Baik. Baik, untuk menguatkan materi tadi dan juga menyimpulkan materi kita hari ini, ya kan? Kita ulang kembali, yaitu peranan komponen biotik dan abiotik tadi itu sangat berpengaruh ya terhadap interaksi lingkungan, terhadap keseimbangan di lingkungan. Kembali ke video tadi tentang hutan. Kalau seandainya hutan tadi lama-lama ditebas atau dibakar ya kan, maka komponen dalam hutan tadi itu juga akan hilang. Kemudian jelas sumber oksigen berkurang ya. Jadi sangat peranan komponen biotik dan abiotik sangat berperan terhadap
lingkungan dan kehidupan dimanapun kita berada. Baik, selanjutnya untuk melihat hasil minat belajar kalian hari ini, Bapak akan membagikan berupa angket seperti yang kemarin ya. Tolong angketnya ini juga diisi. Bapak beri waktu hanya sekitar ya 2 menit saja lah ya. Angketnya diisi ya atau tidak ya. Ya atau tidak seperti yang kemarin. Berarti diisi kayak kemarin ya. Tetap Aman. sekaligus LKPD-nya ya. Biar saya nilai. Ya. KPD-nya udah. Baik, selanjutnya untuk minggu depan anak-anak Bapak kita akan belajar tentang interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik ya. Kalau yang pertama kita kemarin penyusun dari komponennya, kemudian kita sudah belajar hari ini manfaatnya, kemudian besok interaksinya ya. Interaksinya seperti apa sih antara komponen biotik dan abiotik, komponen biotik dengan biotik, dan komponen biotik itu sendiri ya. Oke, dari situ tolong besok juga bisa dibaca-baca bukunya ya mengenai materi yang akan disampaikan besok. Dan demikianlah pembelajaran kita hari ini ya, pelajaran IPAS tentang komponen biotik dan abiotik ya kan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.